Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat, salam arsip. Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Mbak Eri, suara saya terdengar Jelas, jelas? aman Pak. Jelas ya? Aman Silakan. ya? Oke, saya izin share screen sebentar Bapak Ibu. Oke. Terlihat Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya? Oke. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat berpuasa untuk Bapak Ibu yang sedang menjalankannya pada kesempatan hari ini. Saya akan membawakan materi tentang pengelolaan arsip dinamis aktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya masih tinggi dan secara langsung masih dipergunakan sebagai rujukan maupun dasar pertimbangan suatu kebijakan dari pimpinan. Gitu ya, Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Tadi sudah diperkenalkan diri sebelumnya oleh Mbak Eri. Saya adalah arsiparis ahli muda di Direktorat Kearsipan Daerah 1 untuk wilayah 1A, wilayah Bali dan Kalimantan, Bapak Ibu. Ya, kalau kemarin Bapak Ibu sudah mempelajari tentang apa itu arsip, bagaimana daur hidup arsip yang disampaikan pengantar kearsipan oleh Bapak Direktur, Bapak Rudi Anton, bagaimana daur hidup arsip dari mulai diciptakan sampai nanti dia akan menjadi remaja, sampai dia akan menua, dan nanti apakah arsip tersebut masuk surga atau dia masuk neraka, arsip tersebut. Nah, itu pola arsip, apa mungkin kita bisa bilangnya daur hidup arsip yang akan terjadi pada arsip. Dan dilanjutkan kemarin ada dari Ibu Anita tentang instrumen kearsipan, yaitu apa aja sih instrumen-instrumen yang diperlukan untuk melakukan tata kelola kearsipan. Ada 4 ya Bapak Ibu ya. Ada tata naskah dinas, ada klasifikasi, ada JRA, ada SKKAD, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Nah, itu adalah alat-alat yang harus digunakan, instrumen-instrumen yang digunakan harus dalam melakukan tata kelola kearsipan, gitu ya. Terus juga kemarin ada dari Ibu Satriani sudah menjelaskan tentang proses alur korespondensi persuratan, gitu ya. Bagaimana ketika arsip diciptakan, dia menjadi berkas kerja, gitu ya. Nah, ketika arsip masih diciptakan, Bapak Ibu, itu belum menjadi arsip aktif ya, tapi masih statusnya sebagai berkas kerja. Setelah close file, maka akan diserahkan kepada PCF untuk menjadi arsip aktif yang harus disimpan dalam unit kerja, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tata kelola arsip aktif dan juga arsip inaktif. Nanti ada juga arsip alih media. Oke, ini adalah bahan-bahan atau materi-materi yang kita akan bahas, kita akan diskusikan pada kesempatan hari ini tentang arsip kita, apa sih hubungannya arsip dengan informasi, bagaimana memberkaskan arsip, dan apa nanti hasil yang diharapkan dari kegiatan pemberkasan arsip, yaitu daftar berkas dan juga daftar isi berkas. Saya nanti akan memberikan link Bitly di mana sudah ada contoh daftar berkas dan juga daftar isi berkas Bapak Ibu, dan juga ada format Excel dari daftar berkas dan daftar isi berkas yang Bapak Ibu bisa pergunakan. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat contohnya, oh daftar berkas itu seperti ini, daftar isi berkas itu seperti ini. Nah, tinggal diaplikasikan, coba dibuat dengan format yang sudah ada, tapi arsipnya adalah arsip dari Bapak Ibu semua yang ada di unit kerja. Kita akan melihat apakah Bapak Ibu semua bisa mampu membuat daftar berkas dan daftar isi berkas pada kesempatan hari ini. Oke, pertama, pertanyaannya, apakah arsip kita, arsip Bapak Ibu seperti ini bentuknya? Di unit kerja masih mendapatkan arsip-arsip yang seperti ini Bapak Ibu? Mohon maaf Pak Pinan.
Ya, Sepertinya belum berjalan ini slide-nya ya. belum berjalan. Sebentar. Kalau gitu pakai ini aja deh. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah normal. Sudah. Normal ya? Terima Oke. kasih. Siap. Bapak Ibu, apakah arsipnya seperti ini? Di unit kerja Bapak Ibu, ada yang seperti ini? Mudah-mudahan nggak ada ya Bapak Ibu ya. Kalau arsipnya sudah seperti ini, kira-kira mau seperti apa? Mau dikerjakannya bagaimana? Gitu kan? Nah, nanti untuk mengerjakan arsip-arsip seperti ini akan dibahas lebih tajam lagi dengan Ibu Rini mungkin di pengelolaan arsip inaktif yang tidak teratur. Nah, kalau sudah seperti ini, wah, ini dari sampai seperti ini salahnya itu dari mana, gitu kan? Salahnya itu di mana? Ya, pertama kali salahnya adalah di sini. Di meja kerja kita sendiri. Ketika kita tidak bisa mengendalikan arsip yang sudah kita cetak, kita print, tidak bisa kita taruh dalam meja kerja kita, terusnya kita tidak bisa membedakan mana yang arsip, mana yang duplikasi, mana yang draft, semuanya ngumpul jadi satu. Dari tadinya ada di atas meja, ngumpet ke kolong meja, terusnya beralih posisi ke pojokan-pojokan ruangan, atas-atas lemari, gitu ya. Terusnya masuk ke gudang-gudang gitu kan, masuk ke ada ruangan kosong, masuk arsipnya. Ya, akhirnya akan menjadi seperti ini. Ya, dia akan bercampur ke dalam satu ruangan gitu kan, dan bertahun-tahun akan seperti ini. Nah, kira-kira efeknya apa Bapak Ibu kalau sudah sampai seperti ini gitu ya? Efeknya adalah ini. Kita tidak bisa mengendalikan arsip, gitu ya. Arsip yang tercipta tidak bisa kita kendalikan. Kenapa? Ya, karena letaknya ditaruh sembarangan tempat, ditaruh di sembarang tempat, gitu ya. Akhirnya akan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kira-kira yang dirugikan siapa, Bapak Ibu? Yang dirugikan adalah kita dan juga instansi kita. Meskipun sebenarnya arsip ini yang dijadikan bungkus gorengan ini Bapak Ibu, atau dijadikan bungkus nasi padang atau nasi uduk ini adalah mungkin bukan arsip, tapi bisa jadi dia hanya sebagai draft atau kertas-kertas yang tidak apa draft kertas-kertas yang mungkin duplikasi atau mungkin pas kita ngeprint salah gitu ya. Terusnya akhirnya kita biarkan tidak terkendali, dia ada di atas lemari, dia ada di atas di kolong meja, dia ada di pojokan-pojokan ruangan, kita tidak bisa mengendalikannya, akhirnya jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, logo-logo instansi kita beredar di pasar-pasar, gitu kan, beredar di tukang nasi goreng, tukang nasi uduk, tukang gado-gado, dan akhirnya zaman sekarang adalah zamannya sosial media. Kalau sudah sampai di tag di seperti ini, wah, ini celaka 13 ya gitu kan. Image yang timbul dari pengelolaan arsip akan menjadi kurang baik. Nah, saat ini sudah masuk ke era teknologi. Apakah arsip-arsip yang sudah masuk ke era teknologi seperti ini, Bapak Ibu, menjadi solusi? Menjadi solusi dari arsip-arsip yang menumpuk. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Apakah dengan adanya alih media, apakah dengan adanya arsip yang born digital, serba IT, menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan arsip yang menumpuk seperti gambar di slide saya sebelumnya? Jawabannya tidak ya Bapak Ibu ya. Secara fisik memang tidak terlihat, tapi secara data itu berantakan di dalam database-nya. Apa contohnya Bapak Ibu? Contohnya adalah email kita. Contohnya adalah email kita. Email kita seberapa rajin dan seberapa sering kita menghapus pesan-pesan di email kita? Kayaknya saya pribadi juga mungkin email-email di tahun 2008 itu masih ada ya. Bahkan kita juga kadang-kadang mau mencari sesuatu di email itu agak sulit karena sudah bergabung dengan notifikasi dari Tokopedia,
notifikasi dari Shopee segala macam. Jadi setiap hari itu banyak email yang masuk sampai kita agak kewalahan gitu ya. Nah, belum lagi permasalahan-permasalahan IT yaitu bad sector dari hard disk gitu kan, atau mungkin virus dan sebagainya. Jadi tata kelola kearsipan baik itu fisik maupun IT gitu kan tetap harus dilakukan Bapak Ibu. Polanya tetap sama gitu kan. Arsip ketika dia diciptakan, dia disimpan, dia digunakan sampai nanti dia dimusnahkan, arsip tersebut harus dikelola dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan. Sampai di sini clear ya Bapak Ibu ya. Ya, ini adalah arsip dinamis aktif dan dinamis inaktif. Kali ini kita akan membahas tentang arsip dinamis aktif, yaitu arsip-arsip yang tercipta dari kegiatan kerja kita sehari-hari, gitu ya. Dia terciptanya tidak sekaligus, Bu, Pak, tapi dia terciptanya selembar demi selembar, item per item, dan tugas kita adalah memberkaskannya, gitu ya. Arsip aktif masih terus katakanlah bertumbuh. Nah, kalau arsip inaktif itu sudah tidak bertumbuh, dia sudah close file, tapi masih harus disimpan karena masih harus disimpan meskipun frekuensi penggunaannya sudah mulai menurun. Tapi tetap harus disimpan sebagai pusat rujukan atau tempat untuk mencari referensi ya dari kegiatan-kegiatan yang ada di unit kerja. Nah, balik ke arsip aktif. Bagaimana sih tata kelolanya arsip aktif, Bapak Ibu? Tata kelolanya adalah ketika arsip diciptakan, itu masih menjadi berkas kerja. Ketika saya, misalkan contohnya, saya adalah arsiparis di Arsip Nasional di Kearsipan Daerah 1, gitu ya. Setiap tupoksi saya adalah melakukan telaah tentang jadwal retensi arsip yang dikirimkan oleh daerah-daerah. Nah, saya ini sebagai PJ-nya, penanggung jawabnya satu JRA. Nah, ketika berproses, dokumen-dokumen itu saya berkaskan dari surat permohonan daerahnya, surat permohonan dari bupatinya, sampai ke berita acara yang dilakukan oleh SKPD oleh LKD dengan SKPD, dan juga sampai nanti terakhir adalah surat persetujuan penetapan dari Kepala Andri, dan juga ada daftar JRA-nya, gitu kan. Nah, ketika sudah itu semua, maka akan close file arsip yang tersebut akan saya serahkan kepada petugas central file untuk dibuatkan daftar berkas dan juga daftar isi berkas dan disimpan sebagai arsip aktif di unit kerja, gitu ya. Jadi saya selaku arsiparis melakukan kegiatan pemberkasan. Setelah selesai, saya serahkan dokumennya kepada PCF untuk disimpan. Nah, bisa juga dengan cara yang lain. Cara yang lain adalah arsip-arsip yang diterima, gitu kan, tersentral di pencatat surat atau di TU, mereka yang melakukan pencatatan dan mereka akan melakukan pemberkasan di situ. Gitu kan. Jadi arsip-arsip ini kita harus jaga ketersediaannya, keautentikannya, keamanannya, dan juga keutuhannya, sehingga nanti akan menciptakan keterpercayaan terhadap arsip tersebut. Gitu Bapak Ibu. Jadi arsip dinamis dia akan terus bertambah gitu kan, sesuai dengan prosesnya. Dan dia dinyatakan aktif ketika sudah close file. Nah, di sini Bapak Ibu, manajemen arsip dinamis dan juga manajemen arsip statis sebenarnya merupakan satu kesatuan. Nah, kalau misalkan manajemen arsip dinamis aktif gitu ya dan inaktif, akhirnya adalah di penyusutan, sedangkan akuisisi adalah awal dari kegiatan manajemen arsip statis. Di sini ada warningnya nih, tidak akan ada bukti sejarah bagi generasi yang akan datang jika arsip tidak dikelola sejak masa aktif. Jadi, Bapak Ibu, kunci dari keteraturan arsip adalah kita mengelola arsip sejak arsip tersebut diciptakan. Arsip tersebut diciptakan, kita harus tahu bagaimana cara menyimpannya, bagaimana cara mengelolanya,
Dengan cara apa? Dengan cara pemberkasan, gitu ya. Pemberkasan yang dilakukan oleh kita sendiri sebagai penanggung jawab kegiatannya, atau dibantu dengan sekretaris sebagai petugas central file, atau mungkin sebagai dokumen kontrol Bapak Ibu, gitu ya. Karena kalau misalkan tidak ada sistem tata kelola kearsipan yang baik dari masa aktif sampai dengan masa inaktif, Bapak Ibu, bisa dibayangkan kita secara tidak langsung, secara tidak sadar melakukan kegiatan yang namanya mutilasi arsip. Jadi arsip tercipta, ada surat nih dari masyarakat atau dari dinas OPD lain gitu kan terkait dengan satu kegiatan. Suratnya disimpan oleh pimpinan gitu kan. Nanti surat jawabannya disimpan oleh sekretaris gitu kan. Nanti ada lagi surat tindak lanjutnya disimpan lagi oleh staf. Akhirnya semua surat-surat tersebut tidak ngumpul jadi satu, tidak memberkas jadi satu. Akhirnya kalau misalkan kita membutuhkan dokumen-dokumen tersebut harus cari. Ini siapa yang pegang ya? Ini siapa yang pegang ya? Nah, untuk itu perlu adanya sistem pengelolaan arsip aktif yang baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hubungan arsip dan informasi. Di sini Bapak Ibu, siapa yang tidak membutuhkan informasi pada hari ini? Kita sebagai manusia pasti membutuhkan informasi ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa hidup tanpa informasi, gitu ya. Bisa dibayangkan kalau seandainya kita satu hari saja tidak mengakses informasi. Informasi itu bisa diambil dari berbagai macam cara ya Bapak Ibu ya, dari handphone, gitu ya, dari koran, dari televisi, bahkan termasuk dari jam dinding, dari kalender, bahkan dari jendela pun juga memberikan informasi pada kita. Manusia butuh informasi, gitu ya. Nah, ini menurut ICA dan IRMT, informasi tidaklah nyata sampai diwakili secara resmi sebagai data atau direkam dalam dokumen, ya. Jadi informasi direkam dalam dokumen yang kemudian dapat disimpan, dikomunikasikan, dan digunakan. Ya, ini kalimatnya ini satu kesatuan yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Jadi informasi terekam dalam dokumen. Dokumen adalah arsip, gitu ya. Nah, arsip yang kita ciptakan itu sebagai perwakilan dari informasi yang dibutuhkan oleh organisasi, gitu ya. Tapi arsip tersebut juga harus disimpan sesuai dengan prosedur dan juga tata cara yang sudah dipatenkan dalam OPD kita, gitu kan istilahnya, melalui LKD setempat. Terus arsip-arsip tersebut bukan hanya disimpan, tapi harus bisa juga dikomunikasikan dan digunakan. Jadi kalau suatu saat kita butuhkan, arsip tersebut bisa di-recall, bisa dipanggil kembali, gitu ya. Ketika misalkan disimpan, saking disimpannya dengan rapih, dengan apik, gitu ya, sampai nggak bisa digunakan lagi. Karena kalau pas dicari, udah nggak ada tuh. Udah nggak tahu kemana, gitu kan. Karena kita saking sayangnya sama arsipnya kita keep sendiri nih di dalam rumah, orang lain nggak boleh ada yang tahu, gitu kan. Nggak seperti itu. Jadi kita mengelola arsip sama dengan kita mengelola informasi. Kita sebagai manusia membutuhkan informasi untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, organisasi juga, SKPD kita, terusnya organisasi kita lah pokoknya ya. Organisasi kita juga sangat membutuhkan informasi sebagai rujukan dari kegiatannya, sebagai akuntabilitas dari apa yang telah dia lakukan, gitu ya. Jadi intinya ketika kita mengelola arsip dengan baik, kita sama juga sudah mengelola informasi yang sangat dibutuhkan oleh organisasi kita. Nah, menurut National Arsip Australia, fokus dari informasi itu adalah fokus pada aktivitas bisnis yang paling penting dan aset informasi terkait, gitu ya. Apa sih
bisnis kita, gitu kan. Apa sih tupoksi kita, gitu kan istilahnya. Nah, apa sih yang harus kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat, Bapak Ibu, di SKPD kita masing-masing? Nah, itu harus fokus kita simpan informasinya sebagai aset, gitu ya. Dan yang kedua, tidak membatasi ruang lingkup format tertentu untuk digunakan. Jadi mau arsip kertas ataupun arsip digital pada saat ini, semuanya sama, gitu kan istilahnya. Itu adalah fokus bisnisnya. Jadi kalau Bapak Ibu katakanlah di dinas pendidikan, gitu ya, di dinas pendidikan yang jadi fokus bisnisnya apa nih, gitu kan? Oh, dana BOS, gitu, dana bantuan operasional sekolah. Terusnya ada apa lagi? Sertifikasi guru, gitu misalkan, dan sebagainya masing-masing OPD, SKPD pasti memiliki tupoksinya masing-masing. Nah, itu fokus kita jaga semua arsip-arsip yang tercipta dari kegiatan kita bisa tersimpan dan terkelola dengan baik, terjamin ketersediaannya. Jadi suatu saat dibutuhkan, arsip tersebut bisa diakses, gitu ya. Kalau kita tidak melakukan tata kelola dengan baik, kita tidak bisa menjamin ketersediaannya. Nah, ini adalah tugas dari arsiparis, Bapak Ibu. Jadi arsiparis itu bukan hanya ngerjain fisik arsipnya, tapi kita mengelola informasi yang terekam dalam fisik arsip tersebut. Dan kita harus merangkaikannya kayak puzzle, Bapak Ibu. Semua informasi-informasi yang tercipta itu harus kita rangkai sehingga dia memberikan satu alur cerita, gitu ya, kepada kita maupun organisasi kita, jadi bisa dijadikan rujukan. Bayangkan kalau arsip tersebut masih bentuknya lembar per lembar dan juga lokasi simpannya tercerai-berai, Bapak Ibu. Nah, kita nggak akan bisa ngambil tuh satu informasi yang lengkap, gitu ya. Tapi kalau misalkan dia diberkaskan, gitu kan, berdasarkan kesamaan masalah, gitu misalkan, jadi lengkap. Proses dari awal sampai akhir seperti apa, lengkap. Dan kita bisa memperoleh manfaat dari arsip-arsip tersebut. Kira-kira kalau Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu membaca suatu novel, gitu ya, atau membaca satu buku, kan ada alurnya ya Bapak Ibu ya. Ada bab 1, bab 2, sampai ke terakhir, gitu ya. Bagaimana kalau kita cuma bacanya di bab 3 aja, tanpa membaca bab 2, bab 1? Kan informasinya jadi setengah-setengah dan menggantung ya Bapak Ibu ya. Nah, sama dengan arsip. Arsip juga harus dibuat secara kronologis, diberkaskan secara kronologis, sehingga kita memperoleh manfaat dari arsip tersebut, gitu ya. Nah, ini karakter-karakter arsip menurut IRMT dan ICA, gitu ya. Arsip itu adalah statik, tidak dapat dirubah. Nah, ini bedanya arsip sama perpustakaan, Bapak Ibu. Kalau arsip ketika dia diciptakan, plek. Tapi kalau perpustakaan, buku dicetak, masih bisa direvisi edisi kedua, edisi ketiga, edisi revisi 1, revisi 2, dan sebagainya. Tapi kalau arsip tidak bisa. Ketika dia sudah diciptakan, dia tidak bisa dirubah. Namun, arsip juga memiliki otoritas dari pencipta arsip. Dia bisa dirubah kalau misalkan contohnya gini, ketika kita melakukan kegiatan notulensi rapat dengan pimpinan atau dengan gubernur. Nah, notulensinya itu kan ketika selesai rapat, gitu ya, Bapak Ibu, dibuat dan ditandatangani bersama, gitu ya. Kalau misalkan mau dirubah, berarti dibuat ulang dan juga minta tanda tangan dari para peserta rapat ulang dan juga pimpinan rapatnya, dalam hari ini bupati, gubernur, atau wali kota. Jadi harus ada otoritas yang bisa merubah itu siapa, gitu kan istilahnya, dan harus kesepakatan bersama, gitu ya. Nggak bisa misalkan, aduh, kita rubah deh kalimatnya, tadinya jadi satu lembar, tadinya hanya satu lembar jadi 2 lembar, karena kan kalau misalkan dirubah beberapa kalimat kan paragrafnya bisa berubah ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nggak boleh, gitu kan, nggak bisa disisipin, kata-katanya tuh nggak bisa disisipin. Ada berubah sedikit, gitu harus diulang kepada pimpinan rapat dan para peserta rapat. Nah, sifatnya unik Bapak Ibu, sifatnya unik, terpelihara dalam konteks yang sesuai dari arsip tersebut tercipta. Kalau tadi katakanlah arsip notulen rapat, ya, dari gubernur atau bupati atau wali kota. Buat kita, gitu kan, itu adalah dokumen notulensi rapat. Tapi
Untuk pihak lain, gitu ya, misalkan Bupati mengetok anggaran kita untuk kegiatan katakanlah pengadaan perumahan rakyat di wilayah kita sekian M. Kita akan membangun di wilayah A, B, C, D, gitu misalkan. Nah, buat kita itu hanya notulensi rapat biasa. Tapi kalau arsip tersebut diakses atau dibaca oleh katakanlah pihak ketiga, gitu ya istilahnya, itu menjadi informasi yang sangat penting buat mereka. Oh, Pemda katakanlah Barito Selatan akan membangun perumahan di wilayah A. Ya udah, kita borong dulu tanah di sana, gitu kan istilahnya. Sehingga kalau nanti terrealisasikan, kita untung besar nih, dapat cuan kalau orang bilang gitu kan. Nah, itu karakternya unik gitu kan. Di satu sisi dia hanya notulensi, tapi di sisi yang lain gitu kan, dia menjadi sumber informasi yang bisa menguntungkan salah satu pihak. Maka dari itu, gitu kan, tugas kita sebagai arsiparis bukan hanya menjaga fisik arsipnya Bapak Ibu, tapi menjaga isi informasinya, siapa aja yang boleh mengakses gitu kan, dan bagaimana prosedurnya kita harus taati gitu ya, karena arsip adalah sifatnya close access ya, tertutup gitu ya, nggak seperti perpustakaan yang open access, siapapun bisa baca, diambil dari rak bisa baca. Nah, tadi belum ya, sebentar ya. Nah, oke. Nah, kalau menurut Undang-Undang 43 2009, arsip tersebut harus otentik, utuh, andal atau terpercaya, gitu kan? Otentik, kita harus pertahankan yang otentik. Jangan sampai yang otentiknya hilang, gitu kan? Kita hanya menyimpan yang fotokopian, gitu kan istilahnya. Ketika bagaimana caranya kita untuk menyimpan yang otentik, gitu kan? Prosesnya Bapak Ibu, ketika arsip tersebut diciptakan, yang satu lembar itu dikirimkan, ada pertinggalnya, kita simpan. Kita pastikan masuk ke dalam satu berkas yang kita sudah siapkan. Nanti ada surat jawabannya, kita masukkan dalam satu berkas lagi, terus kita bikin lagi surat tanggapan, satu dikirim, satu disimpan. Nah, kalau misalkan kita tidak konsisten dan kita tidak komitmen dalam melakukan pengelolaan arsip aktif tersebut, maka arsip tersebut akan hilang, gitu ya. Kalau misalkan arsip terlalu lama ditaruh di atas meja, kita abaikan begitu saja, kita nggak bisa tahu nih siapa aja yang mungkin mengakses, atau mungkin aja kemungkinan hilangnya tinggi, gitu kan. Nah, arsip tersebut juga harus utuh. Tidak boleh katakanlah satu dokumen ada lampirannya 10 lembar. Nah, ternyata gitu kan, yang 10 lembar itu pas kita simpan hanya tinggal 7 lembar, yang 3 lembar lagi hilang. Nah, itu nggak boleh, gitu kan istilahnya. Terus arsip itu dalam satu berkas ada 10 item surat, gitu ya. Ketika dia di close file, satu berkas ada 10 item surat, Bapak Ibu. Ketika sudah close file, nanti disimpan dalam unit kearsipan sebagai arsip inaktif, dan juga nanti kalau misalkan arsip tersebut menjadi arsip statis, harus utuh 10 item. Tidak boleh berkurang satu lembar, berkurang aja nggak boleh, gitu kan. Nambah pun nggak boleh, Bapak Ibu, gitu kan. Tadinya 10, pas inaktif jadi 11 atau jadi 12, itu nggak boleh, gitu kan istilahnya. Karena kalau sudah close file, tidak, karena sifatnya tadi ya, sifatnya statik, gitu kan istilahnya. Kalau ada penambahan-penambahan, kalau udah close file itu sebenarnya nggak bisa ditambah lagi, gitu kan. Nah, keutuhan itu yang harus kita jaga ketika diciptakan, menjadi berkas kerja, menjadi arsip aktif, menjadi inaktif, sampai menjadi statis, itu harus utuh. Tidak boleh ada yang berkurang, bahkan tidak boleh ada yang menambah, gitu kan Bapak Ibu. Sehingga kalau arsip tersebut otentik dan utuh, maka masyarakat nanti yang menggunakan arsip tersebut, bahkan kita, pimpinan dari OPD ataupun kita, staf dari OPD, ketika membaca arsip tersebut, kita percaya, oh, percaya nih sama arsipnya. Bapak Ibu pernah nggak merasa tidak percaya terhadap arsip? Katakanlah, loh, ini arsipnya hanya fotokopi nih, gitu kan. Bahkan misalkan ketika daftar ulang sekolah aja kan, atau mungkin kita daftar ke universitas,
universitas itu kan pengennya semua berkas kita, gitu ya, ijazah-ijazah kita, transkrip SMA kita harus dilegalisir kan? Karena kalau cuma fotokopian aja tanpa legalisir, mungkin dianggapnya kurang otentik, gitu kan istilahnya, sehingga mereka tidak percaya, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Arsip-arsip yang kita ciptakan, gitu, kita harus jaga keotentikannya dan keutuhannya, sehingga kita sendiri atau mungkin nanti pengganti kita sebagai pimpinan atau mungkin staf yang menggantikan posisi kita untuk mengakses arsip yang kita ciptakan sebelumnya, mereka percaya dan dapat dipercaya itu arsipnya. Sampai di sini clear ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke pemberkasan ya Bapak Ibu. Apa sih pemberkasan? Pemberkasan adalah pengaturan penyimpanan arsip aktif secara logis dan sistematis menggunakan nomor, huruf, atau kombinasi, gitu ya. Nah, yang kedua, himpunan dokumen yang disusun baik atas dasar kesamaan urusan, kesamaan masalah, atau kesamaan jenis, gitu ya. Dan diawali dengan kegiatan pemeriksaan. Ketika ada berkas, ada satu dokumen, ada satu surat yang mau diberkaskan, yang kita lakukan pertama adalah kita lihat nih disposisinya. Oh, difilekan, disimpan, oke. Terus kita lihat lengkap gak nih, katakan dibaca lampiran 10 lembar, kita cek 10 lembar ada, oke. Lampiran gitu kan, satu berkasnya terdiri dari apa aja? Ada laporannya, terusnya ada surat pengantarnya, gitu kan, dan juga ada berita acaranya, gitu misalkan. Oke, komplit. Nah, baru deh kita berkaskan. Terus kita akan menentukan indeks dan juga kode klasifikasinya, gitu kan istilahnya. Yang dilihat dari mana Ibu, Bapak? Kode klasifikasinya dari instrumen klasifikasi arsip, gitu ya. Nah, ini adalah pemberkasan. Nah, dokumen itu, kenapa sih kita harus memberkaskan arsip, Bapak Ibu? Karena arsip menurut Undang-Undang 43 tahun 2009, gitu kan, tentang kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, gitu kan. Ini Bu, saya bold ya. Arsip adalah rekaman kegiatan, gitu ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di OPD kita akan menghasilkan arsip, gitu ya. Akan menghasilkan setiap langkah, katakanlah proses persetujuan JRA di ANRI. Pertama kan pasti ada prosesnya permohonan dari daerah. Nah, permohonan daerah itu adalah kegiatan Bapak Ibu. Kegiatannya itu menghasilkan satu arsip, yaitu surat permohonan, gitu ya. Dan juga nanti dari kami, dari Arsiparis, akan membuat satu kegiatan lagi, menindaklanjuti surat permohonan dari Bupati, gitu misalkan, Bupati Barito Timur, gitu misalkan. Maka kami akan melakukan kegiatan yaitu memberikan esprint, surat perintah, gitu kan, kepada arsip dari direktur kearsipan daerah kepada Arsiparis untuk melakukan kegiatan pentelaahan, gitu ya. Nah, muncul tuh satu berkas berikutnya, yaitu surat perintah, gitu ya. Dan terus kita selaku Arsiparis akan melakukan telaah. Nah, kegiatan telaah itu juga menghasilkan satu kegiatan, yaitu satu arsip, yaitu draft telaah, gitu ya. Dan sampai ke proses-proses berikutnya, setiap proses langkah yang kita lakukan akan menghasilkan satu arsip, gitu ya. Nah, arsip-arsip tersebut kita wajib kumpulkan jadi satu, Bapak Ibu. Jadi ketika berkas tersebut kita baca lagi, kita bisa ngikutin rangkaian kegiatannya dari proses awal sampai dengan proses akhir, gitu ya. Nah, itu adalah pemberkasan berdasarkan kesamaan masalah, gitu ya. Nah, ada juga berkas berdasarkan kesamaan jenis, gitu ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ketika misalkan kita melakukan kegiatan, misalkan contohnya risalah Rapim, tanggal 10 bulan 1 2004, gitu, 2019, contohnya 2019, sorry, 2019, oke. Nah, ini bulan Januari. Nah, kita kumpulkan nih seluruh risalah Rapim, kita kumpulkan dari bulan Januari sampai dengan bulan
Desember. Nah, seluruh risalah rapim itu menjadi satu berkas berdasarkan kesamaan jenis, gitu kan istilahnya. Nah, kalau di atas gitu kan ada surat penawaran diklat. Dari surat penawaran diklat sampai laporan evaluasi diklatnya dikumpulin jadi satu. Nah, itu akan menjadi kesamaan urusan atau kesamaan masalah, gitu ya. Nah, contohnya kalau misalkan kita lagi puasa lah, kalau untuk kesempatan hari ini, kalau berdasarkan kesamaan jenis itu satu bungkus satu plastik isinya tempe mendoan semua, gitu ya istilahnya. Tapi kalau misalkan yang kesamaan urusan atau kesamaan masalah satu bungkus itu ada tempe mendoannya, gitu kan, ada nasinya, ada buahnya, ada sayurannya, ada susunya, gitu kan. Artinya itu adalah berkas tentang makanan 4 sehat 5 sempurna, gitu kan. Jadi kurang lebih contohnya seperti itu. Nah, kita mau memberkaskannya berdasarkan apa, Bapak Ibu, gitu ya. Kalau kita katakanlah memberkaskan arsip penting nih, Bapak Ibu. Arsip penting apa sih contohnya? Arsip penting adalah arsip yang memerlukan tindak lanjut, gitu ya. Ketika kita mendapati arsip yang memerlukan tindak lanjut, berarti itu adalah suatu rangkaian kegiatan, Bapak Ibu. Kita wajib memberkaskannya berdasarkan kesamaan urusan atau kesamaan masalah. Tapi kalau misalkan arsip yang tidak memerlukan tindak lanjut, gitu misalkan kayak misalkan surat undangan mengikuti rapat, gitu kan, itu kan nggak perlu tindak lanjut, gitu ya. Atau mungkin slip pembayaran tagihan telepon atau tagihan listrik, itu kan memerlukan tindak lanjut, tapi bukan berbentuk korespondensi kan. Kalau formulirnya sudah kita bayarkan, itu istilahnya, ya sudah close, gitu kan. Ya udah, kalau untuk arsip-arsip yang seperti itu bisa kita berkaskan berdasarkan kesamaan jenis, sama seperti contoh yang ada di sini, gitu ya. Kalau misalkan dia untuk surat penting yang memerlukan tindak lanjut, kita harus memberkaskannya berdasarkan kesamaan masalah. Siapa yang melakukan, Bapak Ibu? Yang melakukan bisa kita sebagai pegawai yang diberikan tugas tertentu, gitu kan istilahnya. Katakanlah kalau misalkan di sini mungkin ada yang dari inspektorat mungkin, gitu kan, dari inspektorat diberikan surat perintah dari inspektur untuk menangani kasus A, gitu kan istilahnya. Berarti kan itu sifatnya rahasia ya Bapak Ibu ya. Nah, dari proses penyidikan sampai ke nanti hasil penyidikannya, yang melakukan satu orang nih, si auditor tersebut yang melakukan. Berarti dia yang harus melakukan pemberkasan dari awal sampai akhir, gitu ya istilahnya. Nah, setelah case close, setelah selesai, dokumen hasil pemeriksaan itu harus diserahkan kepada unit kearsipan, gitu ya, untuk disimpan dan juga dijadikan memori untuk akuntabilitas dari inspektorat tersebut, gitu kan, atau mungkin bisa dijadikan rujukan nantinya, gitu kan. Nah, berarti kalau dokumen itu adalah dokumen OPD, ya harus diserahkan kepada satu orang sebagai penanggung jawab dari dokumen, gitu ya. Siapa orang itu? Arsiparis, Bapak Ibu. Nah, tugas Bapak Ibu cukup lumayan menantang nih Bapak Ibu. Makanya nanti ketika menjadi arsiparis, Bapak Ibu akan disumpah jabatan, gitu kan. Karena arsiparis itu bukan hanya menjaga fisik arsipnya, tapi juga memastikan informasinya itu diakses oleh orang-orang yang berhak saja, kita kan istilahnya. Hak itu ditentukan dari jabatan, bisa semakin tinggi jabatannya, maka hak aksesnya pun akan semakin tinggi. Semakin tinggi jabatannya, dia pun dapat mengakses arsip-arsip yang sifatnya rahasia atau sangat rahasia. Semakin rendah jabatannya, dia hanya terbatas mengakses arsip-arsip biasa atau arsip-arsip yang sifatnya terbuka. Tapi orang-orang yang katakanlah orang-orang biasa ini, yang katakanlah staf atau mungkin jabatan-jabatannya biasa gitu kan, boleh nggak mengakses arsip-arsip yang rahasia atau arsip-arsip yang katakanlah saya misalkan staf gitu kan pengen mengakses arsip
tentang keuangan, gitu kan, boleh nggak saya mengakses tersebut? Boleh, tapi ada tapinya nih Bapak Ibu. Saya harus minta izin dulu oleh kepada pimpinan saya. Pak, saya mau akses arsip ini. Oke, nanti pimpinan saya akan bernota dinas untuk meminta persetujuan dari pejabat keuangan untuk diberikan akses kepada saya untuk hal tertentu. Nah, hal tertentunya itu apa? Gitu kan istilahnya. Jadi kalau untuk kedinasan gitu kan, misalkan auditor gitu kan istilahnya, atau saya tim khusus gitu kan istilahnya untuk melakukan penelitian gitu kan istilahnya, mungkin bisa dikasih. Tapi kalau tidak ada alasan yang jelas, mungkin dari bagian keuangannya pun, pejabat di bagian keuangannya pun tidak akan memberikan akses tersebut gitu kan. Jadi akses itu diberikan berdasarkan jabatan kita atau bisa berdasarkan surat tertulis dari pimpinan kita. Nah, sampai di sini jelas ya Bapak Ibu ya? Oke. Jadi kalau Bapak Ibu memberkaskan, bisa memberkaskan berdasarkan kesamaan jenis, yaitu contohnya tadi struk pembayaran telepon gitu kan, atau mungkin penggantian bensin kendaraan dinas, atau mungkin hal-hal yang sifatnya tidak memerlukan tindak lanjut dalam bentuk korespondensi, bisa diberkaskan berdasarkan kesamaan jenis. Tapi kalau misalkan dia memerlukan tindak lanjut secara korespondensi, misalkan Dumas, pengaduan masyarakat gitu kan, itu kan harus ditindaklanjuti gitu kan. Nanti hasil tindak lanjutnya sampai seperti apa, ya itu harus diberkaskan berdasarkan kesamaan urusan. Nah, dalam melakukan kegiatan pemberkasan, Bapak Ibu, kita memerlukan kode klasifikasi arsip dan indeks gitu kan. Kode klasifikasi arsip ini kita sesuaikan dengan instrumen klasifikasi yang ada. Jadi urusannya tentang apa? Misalkan urusannya tentang kearsipan. Kalau kearsipan itu berarti 045 kode klasifikasinya gitu kan. Nah, terus indeksnya apa? Indeksnya katakanlah tentang penyusutan arsip gitu kan. Berarti kode klasifikasinya 045.34 kalau nggak salah gitu kan. Indeksnya penyusutan arsip tahun 2022 gitu misalkan. Ini indeks ini adalah kata tangkap nih Bapak Ibu untuk mencari arsip. Indeks itu ibaratnya apa ya? Keywordnya apa gitu kan istilahnya. Nah, Pak, kok buat apa sih kita harus memberkaskan, terusnya kita nanti harus membuat daftar berkas sama daftar isi berkas, untuk apa Pak? Nah, ini intinya sistemnya Bapak Ibu. Ketika data dokumen diterbitkan atau di print gitu ya, atau diciptakan, kita akan melakukan analisis gitu kan. Kita analisis, kita proses gitu kan. Terus kita berkaskan nih Bapak Ibu, fisiknya kita berkaskan di filing cabinet gitu ya. Sedangkan indeks dan juga sarana temu kembalinya itu kita buat daftar berkas dan juga daftar isi berkas. Sehingga nanti suatu saat pimpinan kita kalau mau mencari arsip gitu kan istilahnya, bisa melalui sarana temu kembali atau indeks ini, atau bisa langsung ke file gitu kan. Tapi karena arsip prinsipnya adalah pelayanannya close file, pimpinan atau siapapun ketika membutuhkan arsip tidak bisa langsung ke filing cabinet. Harus melalui kita, arsiparis yang memegang buku atau daftar berkas dan juga daftar isi berkasnya. Jadi ini kita kunci nih, filenya nih kita kunci. No, nggak boleh gitu kan. Kalau mau cari arsip, membutuhkan arsip harus ngubungin saya. Nanti saya akan cari di daftar berkas dan daftar isi berkas, lokasi simpannya di mana, baru saya akan kasihkan. Tapi sebelum saya kasihkan, saya catat dulu siapa yang minjem gitu kan, berdasarkan surat nodin nomor berapa gitu kan. Untuk apa sampai seperti itunya Pak, Bu? Iya Bapak, kita ini bukan, tadi saya selalu bilang, kita ini bukan hanya menjaga fisiknya, tapi juga menjaga isi informasinya. Kalau fisiknya sudah keluar, kita pastikan fisik tersebut akan kembali lagi. Jangan kita tidak, fisiknya sudah dipinjam, tapi kita cuekin aja. Kita kan istilahnya nggak boleh seperti itu. Kita pastikan harus kembali dengan utuh, kita kan istilahnya. Terus kita kunci dengan ini, dengan indeks dan daftar berkas dan juga daftar isi berkas. Ya.
Jadi kalau mungkin di perpustakaan bisa melalui kartu katalog mencarinya atau OPEK gitu kan, tapi kalau misalkan dan perpustakaan juga bisa langsung cari ke rak arsip, rak perpustakaan gitu ya. Tapi kalau khusus kearsipan kita close untuk ke fisik arsipnya. Tuh. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya seperti ini Bapak Ibu pemberkasan. Ketika kita menerima surat dengan disposisi arsipkan gitu kan istilahnya atau simpan gitu kan. Nah, kita langsung masukkan input ke dalam daftar berkas, daftar isi berkas. Apa nih dokumennya yang kita input gitu ya. Kita gabungkan dengan dokumen-dokumen terkait yang lainnya. Kita masukkan ke dalam folder, kita berikan ini indeksnya struktur misalkan, kode klasifikasinya misalkan indeksnya kearsipan gitu ya, terusnya klasifikasinya 045.33 gitu misalkan. Nah, jadi ketika nanti katakanlah gini Bapak Ibu mendapatkan surat pengaduan dari masyarakat katakanlah terkait banjir, gitu kan, atau terkait banjir. Nah, surat tersebut Bapak Ibu berkaskan, masukkan ke dalam folder, gitu kan. Nah, setelah diberikan kepada pimpinan suruh simpan, terus masukkan ke dalam folder. Nanti kita melalui pimpinan akan membuat surat jawaban, gitu ya. Surat jawabannya satu dikirim ke masyarakat, yang satu disimpan kan, gitu kan. Nah, berarti sudah ada dua item surat, yaitu surat aduan dari masyarakat yang pertama kali masuk, yang kedua adalah surat jawaban, gitu kan. Nanti surat jawaban itu kan nggak mungkin ya kita katakanlah memperbaiki jalan itu sendirian tanpa memerlukan anggaran gitu misalkan, tanpa memerlukan kerjasama dari OPD lain yang terkait gitu misalkan. Nanti kita kan juga akan bersurat kepada OPD yang lain, misalkan kepada keuangan atau kepegawaian karena kita harus lembur gitu misalkan. Nah, surat-surat yang terkait dengan laporan Dumas itu, pengaduan masyarakat tersebut harus diberkaskan ke dalam satu folder yang sama, gitu kan istilahnya. Jadi ketika nanti selesai, gitu kan, ketika selesai kegiatannya itu kerekam dengan baik Bapak Ibu. Surat pengaduan masyarakatnya tanggal berapa, gitu kan? Prosesnya kemana saja proses itu berjalan sampai akhirnya terselesaikan di bulan berapa, gitu kan istilahnya. Jadi kegiatan pengaduan masyarakat perbaikan tanggul karena untuk menghindari banjir itu kita bisa ngelihat tuh suatu saat pengganti kita atau mungkin anak cucu kita gitu kan melihat, oh tanggul ini dulu pernah diperbaiki atas inisiatif aduan dari masyarakat, terusnya dikelola dengan baik, diterima dengan baik oleh dinas PU gitu misalkan. Nah, dinas PU juga bekerja sama dengan OPD terkait lainnya gitu kan. Terusnya anggarannya berapa yang saat itu turun, pelaksana lapangannya siapa, konsultannya siapa, sampai ke selesai ada laporan kegiatan penyelesaian pekerjaan tanggal berapa. Oh, begitu ya prosesnya. Jadi kita bisa ngelihat tuh proses dari awal sampai akhir menjadi satu catatan, menjadi satu informasi yang lengkap dan utuh Bapak Ibu. Nah, ini tugas siapa? Untuk memastikan arsip-arsip tersebut terberkaskan dengan baik sehingga menjadi satu rangkaian cerita dan fakta yang baik. Itu tugas siapa? Tugas kita Bapak Ibu sebagai arsiparis gitu kan. Tapi apakah arsiparis kerja sendiri Bapak Ibu? Enggak. Arsiparis ya jabatannya arsiparis, tapi kita bisa juga melakukan pembinaan kepada para sekretaris, kepada kepala TU, kepada staf-staf yang ada di OPD, bagaimana sih cara memberkaskan sehingga ketika semua SDM yang ada di SKPD atau di OPD sudah paham semua tentang pemberkasan, mereka sudah melakukan kegiatan pemberkasan arsip aktif yang sesuai dengan kaidah dan peraturan kearsipan yang baik, gitu kan istilahnya, maka kita sebagai arsiparis di LKD, gitu ya, atau kita sebagai arsiparis di OPD, tinggal terima aja sudah rapih, gitu kan. Nah, kalau misalkan seandainya
SDM para sekretaris, TU pencatat surat, atau mungkin staf-staf di OPD itu tidak mengerti pemberkasan, maka kita akan menerima arsip dalam bentuk karungan dan juga kardusan. Kita harus memilah ini konteksnya mana kita harus memberkaskan di akhir. Nah, tugas dan strategi kita dalam melakukan tata kelola arsip aktif adalah membuat daftar berkas dan daftar isi berkas. Ya, kontrolnya di kita sebagai dokumen kontrol gitu ya. Tapi bisa aja Bapak Ibu melakukan pembinaan kepada para sekretaris dan sebagainya untuk membantu kita sehingga kerja kita bisa menjadi lebih ringan. Oke. Nah, ini contoh filing cabinet Bapak Ibu. Nah, di sini ada tahun 2021, 2020, 2019 gitu kan. Kalau kita melakukan pengelolaan arsip aktif secara rutin gitu kan, istilahnya secara konsisten, komitmen dan konsisten gitu, maka kita tidak akan lagi ada penumpukan arsip di unit kerja Bapak Ibu. Misalkan sekarang tahun 2022. Berarti arsip yang akan dipindahkan ke unit kearsipan adalah arsip yang tahun 2019. Satu filing cabinet ini akan kosong semua, gitu kan? Dikirimkan ke unit kearsipan yang nyimpen. Nah, filing cabinet yang kosong di 2019 ini akan diisi arsip-arsip tahun 2022, gitu ya. Nanti pas 2023 yang kosong adalah arsip tahun 2020. Nah, arsip yang filing cabinet tahun 2020 ini akan diisi oleh arsip tahun 2023. Nanti 2024 yang kosong adalah arsip tahun 2021, gitu ya. Jadi kita memastikan arsip aktif yang tersimpan dalam filing cabinet ini adalah arsip 2 tahun terakhir aja, gitu misalkan. Karena masih kita gunakan sebagai arsip aktif sebagai referensi dari kegiatan kita sehari-hari, gitu kan istilahnya. Nah, ini seperti roda berputar. Makanya dalam pengawasan kearsipan selalu ditanyain kapan melakukan kegiatan penyusutan arsip, melakukan pemindahan arsip, kapan terakhir? Kalau misalkan terakhir tahun 2014, Pak, kita akan melakukan kegiatan pemindahan arsip ke unit kearsipan. Atau mungkin juga di SKPD-nya nggak ada unit kearsipan, gitu kan? Bisa dibayangkan Bapak Ibu, gitu kan? Arsip yang tercipta dari tahun 2012 mungkin masih tersimpan di unit kerja atau masih tersimpan di gudangnya OPD, SKPD, Pak. Jadi Bapak Ibu, tata kelola kearsipan itu harus diatur sedemikian rupa. Kita dalam melakukan tata kelola kearsipan aktif mengelolanya seperti ini di filing cabinet. Kita juga di OPD, di SKPD harus punya namanya unit kearsipan. Di bawah mana sih unit kearsipan itu? Biasanya di bawah unit fasilitatif OPD kita, gitu ya. Biasanya di sekretariat dinas, gitu kan. Sekretariat dinas itu harus memiliki satu record center, gitu ya, sebagai unit kearsipan. Nah, arsip-arsip yang 2019 ini nanti diberikan kepada sekretariat dinas yang selaku penanggung jawab unit kearsipan, gitu ya, untuk disimpan di mereka, gitu kan, untuk disimpan di ruangan khusus dengan menggunakan lemari arsip, gitu kan istilahnya. Nah, diberikan ke mereka itu bukan artinya kita lepas tanggung jawab Bapak Ibu, atau mungkin tidak bisa dipinjam lagi, masih bisa dipinjam. Suatu saat kita butuhkan, kita tinggal bersurat bernodin kepada unit kearsipan membutuhkan arsip tentang apa yang kita butuhkan. Nanti mereka akan memberikan arsip tersebut untuk diberikan layanan. Sama seperti uang kita, kan nggak semua uang kita disimpan di bawah bantal ya Bapak Ibu ya. Yang kita butuhkan aja kita taruh di dompet atau ditaruh di cashbox di rumah. Tapi uang-uang yang bermiliar-miliar itu kita simpan biasanya di bank kan Bapak Ibu ya. Suatu saat kita membutuhkan uang lebih untuk suatu keperluan gitu kan, kita tinggal ambil lagi di bank untuk tambah. Nah, sama arsip juga seperti itu. Yang kita kerjakan, yang masih kita menjadi arsip aktif, kita simpan di unit kerja. Tapi ketika sudah masuk masa inaktif, kita harus berikan kepada unit kearsipan untuk menyimpannya gitu kan. Sehingga arsip yang kita simpan di ruangan kita itu adalah arsip yang benar-benar masa
frekuensi penggunaannya masih tinggi, Bapak Ibu. Mohon Nah, izin Mas Pinan, oke. maaf, waktu pemaparan tinggal 5 menit lagi ya Pak. Aduh, sebentar. Ini masih panjang sebenarnya. Nah, yang harus kita lakukan adalah membuat daftar berkas dan daftar isi berkas. Nah, ini Bapak Ibu daftar berkasnya dan ini adalah daftar isi berkasnya, gitu ya. Di sini bisa dilihat nih, kalau daftar berkas adalah uraian informasinya, kegiatannya. Ya, di sini kegiatannya misalkan kerjasama penataan arsip Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam, gitu misalkan. Ini uraian informasinya adalah kegiatan. Kurun waktunya dari Januari sampai Desember tahun 2020. Tidak, tingkat perkembangannya asli fotokopi berkas, gitu kan. Sampai seterusnya. Ini adalah kegiatannya adalah isi uraian informasi adalah kegiatannya. Ini satu berkas, di sini ada lokasi penyimpanannya, terusnya hak aksesnya apa, gitu ya. Hasil akhir menghasilkan daftar berkas. Oke. Nah, ini kita perhatikan ya Bapak Ibu ya. Ini pertama kerjasama penataan arsip BP Batam. Nah, yang kedua, gitu kan istilahnya, di daftar isi berkasnya, ini ada uraian informasinya item per item, surat per surat, gitu kan. Kegiatannya dari awal sampai akhir nih Bapak Ibu, gitu kan. Nah, ini ada katakanlah pertama kali diciptakan surat nomor sekian dari Kepala Biro Umum dan Sekretariat BP Batam kepada Kepala Pusat Jasa. Itu adalah surat pertama yang diterima oleh, di sini unit kerjanya contohnya Pusat Jasa Kearsipan, surat pertama permohonan kerjasama penataan arsip. Nah, maka kita buatkan berkasnya, terus kita bikin daftar isi berkasnya, nomor 1 seperti ini, di dokumen yang menjadi pertinggalnya itu kita kasih nomor 1 pakai pensil di sini. Nomor 1. Nanti ada surat jawabannya. Surat jawabannya diketik lagi di sini di daftar isi berkas, gitu kan. Di fisiknya ditulis nomor 2. Terus ada lagi surat jawaban lagi dari BP Batam, nomor 3-nya dikasih nomor 3 di sini. Fisik suratnya. Gitu ya. Jadi antara item yang ada di daftar isi berkas dengan dokumen yang disimpan dalam folder, nomornya terkait di sini nih. Terkait. Jadi kalau misalkan mau cari nomor 6 ini gitu kan, berarti ada di urutan ke-6. Dari apa? Dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang, ada di urutan nomor 6 gitu ya, Bapak Ibu. Nah, berkas ini gitu kan, berkas ini akan dibuat folder ini satu misalkan. Ini klasifikasinya dan ini BP Batam ini indeksnya gitu kan istilahnya. Jadi kita membuat seperti ini daftar berkas dan juga daftar isi berkas. Nah, Bapak Ibu, untuk apa sih dibuat daftar isi berkas sampai sedetail ini? Untuk memastikan tidak ada satu item, satu lembar yang hilang, Bapak Ibu. Karena ketika kita melakukan kegiatan katakanlah pelayanan kearsipan, bisa jadi dokumen tersebut dipinjam oleh staf atau oleh pimpinan. Ketika balik lagi ke kita, ada satu item, 2 item yang berkurang. Nah, bagaimana cara kita kontrolnya ya? Dengan menggunakan daftar berkas dan juga daftar isi berkas. Nah, di sini saya mencontohkan Bapak Ibu, mohon izin sebentar. Mbak Eri, mohon izin tambahan waktu sebentar ya Mbak Eri. Karena Boleh ini Mas, silakan 10 menit tidak apa-apa. Inti dari Silakan. pemberkasannya. Oke, ini terlihat nggak Bapak Ibu? Sebentar. Oh. Harus dibesarin dulu sebentar. Nah, ini daftar berkasnya. Saya berikan juga nanti ke linknya Bapak Ibu tinggal contoh aja. Nah, ini ya, contohnya daftar berkasnya. Bisa kita lihat Bapak Ibu, ini adalah kegiatannya. Dan di sini ada juga daftar isi berkas. Ini terdiri dari item-itemnya. Nah, untuk kegiatan BP Batam, gitu misalkan, kegiatan BP Batam,
ada berapa item sih, gitu kan? Kegiatan BP Batam itu ternyata kita lihat di sini, ini Mas Pinan sepertinya share screen-nya beda ya? Beda? Oh, ini karena masih di slide yang tadi. Oh gitu? Iya. Atau Mas Pak Pinan perlu stop share terlebih dahulu, lalu nanti share screen untuk hal yang lain. Oke, stop share dulu. Saya share lagi ya. Saya share lagi daftar isi berkas. Share. Kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, di sini Bapak Ibu contoh dari daftar isi berkas. Rinci ya Bapak Ibu ya, dibuat secara kronologis. Tanggalnya dari Januari, Februari, Maret, April gitu. Karena kegiatannya tadi di daftar berkasnya dari Januari sampai Desember ya. Kegiatan penataan arsipnya itu gitu kan istilahnya. Di sini menghasilkan 37 item surat gitu ya. Bisa dibayangin Bapak Ibu. Ini jumlahnya ini, item arsip ini adalah surat-surat yang tercipta dari kegiatan korespondensi bisnis, korespondensi kegiatan penataan arsip di BP Batam. Nah, di SKPD atau di OPD atau di unit kerja Bapak Ibu, apa sih kegiatannya? Ada apa kegiatannya? Gitu kan, katakanlah contohnya di Dinas Pendidikan yang tadi saya sebutkan. Ada kegiatan pemberian dana BOS kepada SMP tertentu gitu ya istilahnya. SMP 2 Depok gitu misalkan. Dia mendapatkan dana BOS dari Dinas Pendidikan gitu kan sejumlah sekian miliar atau sekian juta gitu kan istilahnya. Nah, prosesnya dari awal sampai akhir dicatat di sini Ibu Bapak item suratnya gitu ya. Dicatat semuanya. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan ada surat atau dokumen yang bersifat elektronik? Nyatetnya bagaimana Pak? Kan nggak bisa disimpan dalam filing cabinet, gitu kan istilahnya. Bapak Ibu bisa menggunakan tunjuk silang nih. Di nomor 37 ini ada tunjuk silang. Karena ini tunjuk silang ini bisa dijadi buat apa nih? Untuk arsip-arsip yang tidak bisa disatukan dalam filing cabinet, gitu misalkan, bisa menggunakan tunjuk silang. Misalkan ini karena dia daftar arsip inaktif yang besar-besar gitu kan berupa buku besar-besar tebal-tebal maka tidak bisa dimasukkan ke dalam filing cabinet maka diberikan tunjuk silang. Untuk yang elektronik juga bagaimana? Boleh, yang elektronik juga bisa diberikan tunjuk silang. Jadi saat ini kan banyak ya Bapak Ibu ya kegiatan yang sifatnya hybrid. Hybrid itu suratnya dari masyarakat fisik tapi jawabannya adalah elektronik gitu kan misalkan nanti ada lagi yang fisiknya ada lagi yang elektroniknya. Nah, bisa dibikin seperti itu. Nah, ini jumlahnya harus berurut ya Bapak Ibu ya, harus terkronologis. Sampai di sini nih ada 13 lembar ya, 13 lembar. Itu kita harus pastikan gitu kan sampai nanti menjadi inaktif, sampai nanti menjadi arsip statis tetap 13 lembar. Kenapa harus seperti ini, Bu? Pak, kenapa harus detail seperti ini? Karena gitu kan ada pengalaman ketika misalkan terkait suatu kasus gitu kan istilahnya, orang tersebut tidak mau terlibat. Maka dari 13 lembar itu nama dia ada di lembar nomor ke-6 gitu misalkan. Sengaja satu lembar dari 13 itu dicabut, satu dihilangkan gitu ya. Dihilangkan agar tidak bisa menjadi barang bukti gitu misalkan. Itu sempat kejadian gitu kan. Saya pernah mengalami masalah seperti itu ketika saya masih menjabat sebagai kepala unit kearsipan di salah satu bank di Jakarta gitu kan istilahnya. Karena dia tidak mau terlibat, maka dia mencoba untuk menghilangkan 3 atau 4 lembar dari satu berkas, dari satu dokumen gitu misalkan. Nah, ketika dipinjam kita nggak tahu, pas balik kan tetap utuh nih, kelihatannya utuh, tapi ternyata lembarnya hilang gitu kan istilahnya. Nah, bekas sobekannya ada gitu kan istilahnya. Akhirnya dengan administratif yang baik, arsip tersebut bisa saya buktikan kalau bukan kami yang melakukan penghilangan beberapa lembar tersebut gitu kan, karena dibuktikan dengan administrasi siapa yang minjem saat itu,
atas nama siapa. Nah, akhirnya orang yang ada di daftar peminjam itu yang menjadi salah satu tersangkanya, gitu kan. Nah, pengelolaan arsip ini harus sedetail ini ya Bapak Ibu ya. Saya sudah nanti akan memberikan linknya. Sampai di sini jelas ya Bapak Ibu ya. Daftar berkas itu berisikan kegiatannya apa, sedang daftar isi berkas itu isinya apa aja, merupakan satu item-item yang sifatnya detail seperti ini Bapak Ibu. Nah, sekarang saya share lagi, Bapak Ibu bisa mendownload atau bisa melihat, mencari contoh dari daftar berkas dan daftar isi berkas itu di sini Bapak Ibu. bit.ly/PPA/KD1. Di situ saya sudah mempersiapkan beberapa ya, satu materi saya, dua dasar dari pengaturan Perka Andri nomor 9 tahun 2018 tentang dasar pengaturan pengelolaan arsip dinamis gitu ya. Terus ada contoh Excel dari daftar berkas dan daftar isi berkas, dan juga ada dua contoh PDF dari daftar berkas dan juga daftar isi berkas. Bapak Ibu tinggal melihat contohnya, mempelajari katakanlah apa perbedaannya. Tadi saya sudah jelaskan perbedaannya. Kalau daftar berkas, uraian informasinya berupa kegiatan. Tapi kalau daftar isi berkas, uraian informasinya berupa item-item surat yang tercipta dari kegiatan tersebut. Tercatat semua, rapih dan detail, gitu ya istilahnya. Untuk apa? Untuk menjaga ketersediaan arsip, dan juga menjaga keotentikan arsip, dan juga menjaga keutuhan arsip, gitu ya. Sehingga suatu saat ketika arsip tersebut, kata Pak Rudi, masuk ke surga, gitu kan, maka arsip tersebut bisa menjadi memori kolektif dari kabupaten maupun kota maupun provinsi di Bapak Ibu semua, gitu ya. Kalau arsip tersebut katakanlah menjadi alat bukti hukum juga nanti, gitu kan, semuanya otentik, utuh, terpercaya, dan kita sebagai arsiparis menjaga ketersediaan tersebut sehingga selalu bisa digunakan dan juga bisa dimanfaatkan sebagai pusat rujukan atau pusat referensi dari instansi untuk membuat suatu kebijakan terhadap suatu permasalahan. Sampai di sini mungkin nanti kalau ada pertanyaan akan saya jawab. Nanti ada sesinya lagi ya Mbak Eri ya? Iya. Ya, nanti ada sesinya lagi, saya akan di akhir acara saya akan coba jawab. Nanti juga saya akan mencoba berperan aktif di chat, gitu kan, saya akan jawab di chat nanti. Demikian Bapak Ibu, silahkan di-download ya di bit.ly/PPA/KD1 untuk membuat daftar berkas dan juga daftar isi berkas yang ada di unit kerja Bapak Ibu. Nggak perlu banyak-banyak sih, paling tidak Bapak Ibu membuat 3 kegiatan yang ada di Bapak Ibu, di unit kerja Bapak Ibu, masukkan ke dalam daftar berkas. Kegiatan apa? Ada 3 kegiatan. Nah, dari kegiatan itu Bapak Ibu merincikan lagi kegiatan 1, isi berkasnya apa aja nih yang tercipta sesuai contoh yang saya berikan, gitu ya. Sampai di sini clear Bapak Ibu, silahkan dicoba dulu. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC Mbak Eri, silahkan. Baik, terima kasih.